Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Al-Shabab versus Al-Nassr, menang 5-2, Ronaldo CS ke semifinal Piala Raja. Berlangsung di Al-Shabab Club Stadium, tim tamu memimpin duluan lewat Seko Fofana di menit ke-17. Al-Shabab kemudian menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-24 lewat Carlos Junior. Carrasco's delivery and the header. 4 menit berselang, Al-Nassr memimpin 2-1 lewat Sadio Mane. Otavio who finds Mane. Al-Nassr kemudian memperbesar skor menjadi 3-1 di injury time babak pertama lewat Abdul Rahman Gharib. Before the break, Brozovic across. Al-Nassr mencetak gol keempat di menit ke-74 lewat Cristiano Ronaldo. Otavio try and combine. It's into Ronaldo. Gol hiburan Al-Shabab akhirnya datang di menit ke-90 lewat Hatan Bahebri. Put under the save. And Al-Nassr juga bisa menambah 1 gol lagi lewat Mohamed Maran di penghujung laga. to beat him and try and set it up for now. Laga pun tuntas dan Al-Nassr menang 5-2 untuk ke semifinal Piala Raja Arab Saudi. Al-Hilal versus Al-Tawun, Blue Waves menang 3-0, lolos ke semifinal Piala Raja. Berlangsung di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd, gol pembuka Al-Hilal baru tercipta jelang turun minum lewat Mishail. Lost it and the shot fired in. It's a brilliant save. Al-Hilal menggandakan keunggulan 6 menit babak kedua berjalan lewat Mitrovic. Milinkovic-Savic, it's a dangerous cross. Malcolm sukses mencetak gol tambahan untuk Al-Hilal di menit ke-84. Area and he's still going and they Skor 3-0 membawa Al-Hilal melaju ke semifinal Piala Raja Arab Saudi. Ten Hag, MU memang inkonsisten tapi bisa bungkam siapapun. Di tengah inkonsistensinya, Manchester United menatap laga amat krusial kontra Bayern Munich. Ini jadi kesempatan terakhir MU untuk bertahan di Champions League. MU sendiri masih mediocre performanya, tetapi Ten Hag percaya timnya cuma belum menemukan level performa yang sebenar-benarnya. Ia bahkan percaya timnya capable mengalahkan siapapun. Kami tidak konsisten, tetapi kami punya performa-performa yang bagus. Kalau semangat kami benar, kami mampu mengalahkan siapapun, ungkapnya dikutip BBC. MU tak berniat aktifkan opsi perpanjangan kontrak Martial. Musim 2023-2024 akan menjadi musim terakhir Anthony Martial di Manchester United. MU tidak berencana mengaktifkan opsi perpanjangan setahun di kontrak Martial. Martial akan dipersilahkan pergi musim panas tahun depan. Itu berarti Martial akan berstatus bebas transfer. Namun The Athletic melaporkan, jika ada peminat MU akan mencoba menjual Martial untuk mendapatkan pemasukan di bursa musim dingin nanti. Inzaghi ingin tiru jejak Guardiola dan Klopp. Simone Inzaghi ingin melatih lebih lama di Inter Milan, sesuatu yang sama dilakukan Pep Guardiola dan Jurgen Klopp bersama klubnya masing-masing. Mantan pelatih Lazio itu menegaskan hal tersebut adalah target semua pelatih. Itulah targetnya. Saya pikir ini berlaku untuk setiap pelatih, kata Inzaghi. Saya menghabiskan beberapa tahun di Lazio dan saya berharap bisa bertahan di Inter selama mungkin. Namun kami tahu pelatih dinilai di setiap pertandingan, di setiap langkah, tegasnya. Juventus akui incar Calvin Phillips. Juventus dikabarkan mengincar Calvin Phillips dari Manchester City. Direktur Bianconeri Giovanni Mana menyebut bakal mengevaluasi peluang. Juventus melihat potensi besar untuk mendatangkan Phillips, terlebih si nyonya tua kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli akibat sanksi dari masing-masing khususnya. Meski kekurangan stok pemain tengah, Juventus masih bisa bertahan di posisi kedua klasemen Liga Italia. Mana mengapresiasi kehebatan pelatih Massimiliano Allegri.
Nasib Pioli akan ditentukan hasil Newcastle versus Milan. Nasib pelatih AC Milan Stefano Pioli di ujung tanduk. Laga tandang Milan di Newcastle United mempertaruhkan kursi pelatih Pioli. Laju buruk Milan musim ini membuat bos-bos klub gusar. Laporan Corriere dello Sport menyebut mereka mulai kehilangan kesabaran terhadap Pioli. Allenatore berusia 58 tahun itu dikabarkan akan dipecat apabila Milan menderita kekalahan telak dari Newcastle United. Pioli mengakui sadar dengan tekanan yang dihadapinya. Meski demikian, Pioli memilih untuk memperbaiki performa Milan ketimbang memikirkan masa depannya. Osimhen raih penghargaan pesepak bola terbaik Afrika 2023. Victor Osimhen meraih penghargaan pemain terbaik Afrika 2023. Victor Osimhen menjadi pemain Nigeria pertama yang meraihnya setelah Nwankwo Kanu pada 1999 silam. Osimhen memang diperkirakan memenangi penghargaan ini setelah menggendong Napoli memenangi titel juara Serie A musim lalu yang mencetak 26 gol dalam 32 penampilan, menjadikannya top skor musim tersebut. Cari pengganti Busquets, Barcelona incar Bruno Guimaraes. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan ikut meramaikan perburuan Bruno Guimaraes dari Newcastle. Sejauh ini Barca memang belum mendapatkan pengganti yang tepat untuk Busquets. Menurut Mundo Deportivo, Barca akhirnya menetapkan Bruno Guimaraes sebagai pemain yang cocok untuk menggantikan Busquets. Barcelona pun disebut akan kesulitan meyakinkan The Magpies untuk melepas sang gelandang, apalagi ia sosok pemain penting di tim tersebut. Efek tanpa Messi begitu terasa, Xavi catat satu rekor terendah di Barcelona. Efek ketidakhadiran Lionel Messi begitu terasa karena Xavi Hernandez mencatat satu rekor terendah di Barcelona. Dilansir dari Opta, Xavi menjadi pelatih dengan catatan gol per pertandingan terendah sejak musim 2023-2024. Opta menghimpun data dari pelatih lain yang setidaknya menukangi Barcelona selama 20 pertandingan Liga Spanyol. Hasilnya, Barcelona di bawah asuhan Xavi mencatatkan rata-rata 1,86 gol di setiap laga. Catatan Xavi pun menjadi yang terendah di antara 8 pelatih lainnya. Satu yang membedakan Xavi Hernandez dengan pelatih-pelatih lainnya adalah kehadiran Messi. Messi ternyata mampu meningkatkan produktivitas gol dari mantan klubnya. Cetak gol ke-50, rincian gol Ronaldo pada 2023 nyaris 2 kali lipatnya Messi. Cristiano Ronaldo genap mengukir gol nomor 50 sepanjang 2023. Torehan mega bintang Al Nassr itu nyaris 2 kali lipatnya Lionel Messi. Pria yang segera berumur 39 tahun 2 bulan lagi itu bersaing dengan bomber Manchester City Erling Haaland sebagai predator terganas 2023. Menghitung jumlah gol di klub dan tim nasional, Haaland yang usianya 15 tahun lebih muda juga mencetak 50 gol dalam periode sama. Sedangkan Messi mengingat kompetisi reguler MLS dan agenda tim nasional tahun ini sudah berakhir, Messi mentok koleksinya di angka 28 gol. Cristiano Ronaldo ejek fans tuan rumah. Bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo mengeluarkan trik lamanya saat mengejek supporter Al Shabab. Selama pertandingan, Ronaldo terlihat terlibat dalam sedikit pertengkaran dengan para pendukung tuan rumah Al Shabab. Pada awalnya, pemain berusia 38 tahun ini terlihat tersenyum sebelum mengacungkan jempolnya secara sarkastik. Pemain timnas Portugal ini menantang para supporter untuk terus berteriak dengan menempelkan jarinya di telinganya. Ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini ketika ia mencoba membungkam nyanyian pro Lionel Messi dari para pendukung Al-Attifaq di awal musim ini. Manchester City kembali menang, Guardiola terhindar dari kutukan terhoror.
Keberhasilan Manchester City yang kembali meraih kemenangan menghindarkan Pep Guardiola dari kutukan terhoror. Manchester City sempat hampir terjebak dalam rentetan hasil buruk di Liga Inggris. Setelah 3 menelan hasil imbang, The Citizen justru tumbang di tangan Aston Villa. Bagi Guardiola, kemenangan ini juga mengamankan posisinya dari rekor yang tidak diinginkan. Dilansir dari Squawka, Guardiola belum pernah gagal meraih 5 kemenangan beruntun dalam karirnya. Victor Lindelof berpotensi absen di laga Manchester United kontra Bayern Munich. Kabar kurang baik datang dari skuad Manchester United karena salah satu bek mereka, Victor Lindelof, berpotensi absen di laga melawan Bayern Munich. Erik ten Hag mengkonfirmasi apabila ada potensi Victor Lindelof akan absen karena ia mengalami cedera dan tidak memungkinkan untuk bermain di laga tersebut. Ada tanda tanya besar mengenai potensi bermainnya Victor Lindelof. Kami belum mengetahui apakah ia bisa bermain atau tidak. Jadi kita hanya bisa melihat besok, ujar ten Hag. Kabar baik untuk Manchester United, Lisandro Martinez sudah kembali berlatih secara individu. Kabar baik datang untuk Manchester United karena saat ini diketahui Lisandro Martinez sudah kembali berlatih secara individu setelah divonis absen selama 3 bulan karena cedera. Sang bek sendiri telah menjalani operasi di bagian metatarsalnya pada bulan Oktober kemarin. Potensi kembalinya Martinez sendiri diprediksi paling cepat adalah pada tahun 2024 mendatang untuk memastikan sang pemain benar-benar kembali dalam kondisi fit. Pelatih RB Leipzig tepis rumor transfer Timo Werner ke Manchester United. Pelatih RB Leipzig, Marco Rose, baru-baru ini menepis rumor yang mengatakan pemainnya Timo Werner akan bergabung ke Manchester United. Tidak ada satupun kebenaran dari kabar yang menyebutkan apabila Werner akan pindah ke Manchester United. Timo adalah pemain kami dan dia adalah pemain luar biasa yang kebetulan musim ini sedang menjalani musim yang kurang baik. Saya amat berharap ia bisa memimpin skuad ini dengan pengalaman dan juga kualitasnya. Tegas Rose dilansir dari Sportsmall. Demi lolos ke 16 besar Liga Champions, Erik ten Hag berharap tuah Old Trafford. Sebuah permintaan disampaikan Erik ten Hag kepada para pendukung Manchester United yang ingin para loyalis setan merah memenuhi Old Trafford dan mendukung tim kesayangan mereka melawan Bayern Munchen. Dalam konferensi persnya jelang laga ini, Erik ten Hag menyebut bahwa bermain kandang menjadi keuntungan Manchester United di laga ini. Ia menyebut bahwa Old Trafford adalah stadion yang angker bagi tim tamu, sehingga ia berharap tuah Old Trafford di laga ini. Pioli pusing skuad AC Milan ompong jelang lawan Newcastle. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menghadapi krisis pada skuadnya jelang menghadapi Newcastle United pada pertandingan fase grup Liga Champions. Di lini belakang, AC Milan bermain tanpa Simon Kjaer, Malik Thiaw, Marco Pellegrino, dan Pierre Kalulu. Situasi ini memaksa Pioli terpaksa mengandalkan 4 bek yang ada, yakni Davide Calabria, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, dan Alessandro Florenzi. Selain menipisnya pemain di lini belakang, AC Milan juga dipastikan tanpa gelandang andalan Ismail Bennacer. Pemain asal Al-Jazar tersebut tidak akan tampil bersama Rossoneri karena masih belum pulih dari cedera. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!